Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, teman. Ya, syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, maupun rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masuk pertemuan ke-12, teman-teman, ya. Tanggal 10 Desember 2022, ya. Mohon teman-teman, ya. Waktu akan bergulir terus, berjalan terus, teman-teman, ya. Jangan lengah, jangan sampai ya kedodoran, ya. Ya, saya tahu teman-teman dari pagi sudah ya sama dosen-dosen lain, ya. Mungkin ada jenuh atau apa. Oke, Seri Dayani Siregar, ya. Jangan lupa nanti on kamera, ya. Ya, tetap semangat. Yang terpenting, ya. Sebab ini udah pertemuan ke-12, mungkin hanya 3 kali atau 3 atau 4 pertemuan, teman-teman, ya. Oke, saya masukkan kawan-kawan kita dulu, ya. Oh, masih belum, ya. Oke. Ismail, oke. Mute dulu, teman-teman, ya. Oke, Rizka Putih tolong di mute, 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 mute. Oke, iya. Oke, Denny Siregar, saya mute dulu. Oke, tolong di mute. Oke, teman-teman kita mulai saja, teman-teman, ya. Sembari nunggu kawan-kawan yang lain dalam pertemuan ke-12 ini. Oke, oke, iya. Saya share screen kepada Anda. Iya, baik teman-teman, ya. Dalam pertemuan ke-12 ini, ya, kita akan bicara lebih luas lagi, ya. Ada tugas yang keberapa? Ketiga mungkin, ya. Kita akan bicara tentang analisa struktur modal kerja keuangan dalam ilmu perusahaan bisnis, ya. Ya, saya akan kasih dasar-dasarnya saja, ya. Nanti pas pertemuan kelima, semester kelima atau semester keenam dalam studi kelayakan bisnis nanti bisa kita bicara lebih luas lagi, ya. Nah, kita akan bicara tentang masalah keuangan dalam ilmu pengantar bisnis, ya. 12 hari Sabtu 10 Desember, ya. Dan jangan lupa teman-teman, nanti saat absen kamera, saat absen mohon open kamera, ya, agar bukti kita sebagai Ibu Ketua kita, Ibu Dr. Erna Widodo juga menyaksikan dalam pembelajaran ini, ya, melalui live streaming YouTube. Ya, kita mulai saja teman-teman. Nah, ya, kita akan lihat apa sih dalam bisnis ini, dalam usaha bisnis yang kita akan jalani atau kita lakoni, ya. Kita membutuhkan modal kerja, ya. Modal kerja ini berbicara tentang investasi di mana uang kita, modal kita dimasukkan ke dalam perusahaan pada aktiva-aktiva jangka pendek, ya. Tentunya ada kas, uang kas, ya. Ada juga sekuritas, surat berharga, ada persediaan barang, ya. Persediaan barang artinya barang-barang yang akan kita jual di gudang-gudang, ya, atau barang buat kita jual untuk produksi, kita jual untuk mendapatkan income atau pendapatan. Lalu juga ada piutang, kawan-kawan. Piutang ini adalah uang kita yang ada di luar, ya. Di luar, ya, kita kasih pinjaman kepada orang lain, namanya piutang, ya. Kalau kita minjem ke bank, kepada kita disebut utang, ya. Jadi bahasanya saya permudah, ya, piutang, ya. Piutang artinya kita harus jaga uang kita yang kita berikan kepada orang lain, ya, atau mitra kita agar jangan sampai macet, kawan-kawan, ya. Nah, teman-teman, menurut Siegel dan Sim, modal kerja merupakan suatu ukuran dari likuiditas. Ya, likuiditas perusahaan apa nih, ya? Maksudnya likuiditas uang kita, ya, uang kita yang bisa membiayai berbagai operasional perusahaan, teman-teman, ya. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan suatu konsep modal kerja, ya, atau uang kita yang gunakan sebagai modal kerja yang disesuaikan dengan pengharapan nanti usaha Anda, maka harus diterapkan suatu ilmu manajemen yang bisa memberikan arah konsep yang sesuai dengan dimaksud dalam kaidah modal kerja, ya. Artinya manajemen modal kerja atau uang kita yang kita kelola, teman-teman, ya, berkaitan dengan manajemen aktiva. Manajemen aktiva artinya lancar, ya, aktiva lancar, ya. Sebelah kanan tuh, ya, debit, ya, ingat, ya. Atau piutang, uang kita di luar, ya. Dan persediaan barang-barang, ya, barang-barang kita yang jualan, ya, untuk si Mutmainah jualan parfum, itu adalah persediaan, ya, bagaimana parfum kita bisa laku di pasar, ya. Tapi persediaan barang juga kalau kita berikan piutang ke orang lain, hati-hati jangan sampai macet, kawan-kawan, ya.
harus bisa tertagih ya, dan prosedur pendanaan aktiva tersebut ya. Nih, nanti saya kasih contoh ya, agar kalian setidaknya dasar-dasar keuangannya bisa ini deh, nangkep ya. Nah, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Nah, artinya pada era sekarang, ini cowok ini siapa ya? Ganteng juga nih. Pada era sekarang, perusahaan harus memanfaatkan modal kerja. Artinya ada modal nih, kita punya uang ya, yang telah dimiliki, dan harus digunakan secara tepat sasaran. Artinya kalau teman-teman punya uang 100 juta, teman-teman, ya, kemarin mau bikin modal usaha apa tuh minggu lalu ya, perputarannya bagaimana gitu ya. Atau Anda punya pinjaman 100 juta, bantuan 100 juta dari suatu bank dengan bunga 1%, usaha apa nih yang bisa memberikan perputaran keuntungan yang cepat kawan-kawan ya. Nah, pengertian tepat sasaran ini apa nih ya? Artinya nanti perusahaan harus menempatkan modal kerja atau uang Anda, modal Anda pada sisi yang bersifat profitable. Profitable artinya uang Anda harus diputarkan untuk menghasilkan keuntungan kawan-kawan ya. Ingat ya kawan-kawan, kita bicara keuntungan ya. Profitable artinya Anda harus menempatkan keputusan dengan melihat prospek keuntungan atau usaha yang akan terus-menerus berkelanjutan ya. Misalkan ya Anda mau bikin usaha warteg ya, yang mudah aja deh, warung Tegal ya, rumah makan ya. Nih, harus bisa memberikan keuntungan berapa nih dalam satu hari ya. Satu hari keuntungan 5 juta sehari ya. Kalau 10 hari ada keuntungan kotor 50 juta. 20 hari 100 juta ya. 30 hari 150 juta uang berputar ya. Oke. Nah, ya artinya harus memberikan keuntungan berkelanjutan ya. Bukan 1 tahun 2 tahun, tapi harus terus menerus ya, terus menerus dan berkembang kawan-kawan ya. Jadi saya selalu memberikan saran kepada kawan-kawan, gunakan uang Anda, modal Anda untuk usaha yang memberikan profitable ya. Seandainya mau beli iPhone yang terbaru yang harga 30 juta ya boleh aja kawan-kawan. Tapi mbok ya ukur diri ya, maksudnya jangan sampai kamu beli iPhone Apple yang 30 juta ya, atau yang mahal barang brand merek gitu ya, tapi tidak sesuai dengan apa pendapatan. Jadi pengeluaran lebih tinggi sehingga menimbulkan apa? Utang. Nah, itu ya. Saya selalu menekankan gunakan uang Anda dengan bijaksana kawan-kawan ya. Kalau Anda punya rezeki mau beli barang mewah ya oke-oke aja ya. Mau beli mobil mewah ya oke-oke aja ya. Tapi harus diukur dengan kemampuan Anda ya. Kemampuan Anda yang masuk akal ya. Jangan Anda pengen punya mobil mewah sport 2 pintu yang harga 10 miliar ya. Sedangkan penghasilan Anda cuma 10 juta yang boyan. Ini kacau ya, malah tambah banyak utang ya. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lihat perhatiin lagi nih ya. Sehingga kita lihat ada gambar sumber modal usaha secara umum, teman-teman ya. Ini modal usaha. Nih, ada manfaatnya deh, dengerin omongan saya deh ya. Modal usaha dibagi 2, teman-teman. Pertama, modal sendiri Anda, ya, artinya Anda menggunakan uang Anda dengan baik, dengan bijaksana, sehingga aset-aset kekayaan Anda bisa berkembang ya, tanpa tergantung dari pihak lain ya, atau pinjaman yang lain ya. Anda bisa gunakan modal Anda ya. Saya nggak bilang modal Anda harus 100 juta, 200 juta. 5 juta pun kalau Anda kelola dengan baik, insya Allah bisa berkembang ya. Nah, ini ya. Lalu berikutnya ada modal asing atau pihak luar ya. Modal asing ini apa nih? Kita lihat teman-teman ya. Artinya ada perbankan, bank ya, bank di Indonesia ya. Ada juga koperasi, mitra usaha Anda ya. Ada juga perbankan dari luar atau investor ingin taruh uangnya ke perusahaan Anda bisa ya. Atau investor dalam negeri, luar negeri, saham dan obligasi dan seterusnya. Bisa itu semuanya ya. Nah, jadi modal usaha ada dibagi 2 ya, teman-teman. Ya, perhatikan ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Tolong Rizka di-mute sebentar, saya mute ya. Nah, ya, oke. Nah, kita lanjutkan ya. Artinya nanti Anda juga penting memahami modal kerja dalam perusahaan bisnis Anda ya. Boleh ya sambil ngopi-ngopi, gorengan ya, santai-santai ya kita ngobrol masalah keuangan. Sebagian besar nanti proporsi waktu manajer keuangan ya akan dialokasikan untuk manajemen modal kerja ya. Apakah Anda menggunakan uang Anda nanti sebagai pengusaha ya
atau modal asing, pinjaman dalam negeri atau luar negeri ya. Nah, misalnya Anda punya uang 100 juta ya. Ini hitungan mudahnya ya. Lebih dari 50% total aset umumnya diinvestasikan pada aktiva lancar. Aktiva lancar pada debat ya. Nanti saya kasih contoh loh, perhatiin loh ya. Lalu ketiga, hubungan antara pertumbuhan penjualan dan kebutuhan investasi pada aktiva lancar adalah sangat erat dan langsung ya. Kita lihat contohnya teman-teman. Ya, contohnya ya. Ini penting sekali nih ya. Misalkan PT Jaya Perkasa Sejahtera di Gedung IGI Jakarta, supplier minyak goreng Bimoli ya. Jika rata-rata pengumpulan piutang ya, kita punya uang piutang dipinjamkan ke pihak yang lain, pihak 30 hari. Orang limit kawan-kawan adalah 30 hari. Penjualan kredit bulan September ya sebesar 4 juta ya, 4 juta rupiah ya. Ini perhatiin ya, 4 juta rupiah. Berarti uang kita ada di luar, uang kita di luar yang kita pinjamkan kepada orang lain, kepada pihak yang lain, teman-teman, ada 120 juta rupiah. Oke? Ya. Tetapi hati-hati kawan-kawan, piutang kita, uang kita yang di luar ini jangan sampai tidak tertagih ya. Pilih yang benar ya, mitra kita ya. Oke. Nah, apabila penjualan kredit supplier minyak goreng Bimoli kita meningkat nih ya, kita kan supplier nih ya. Mohon di-mute kawan-kawan ya. Misalnya 6 juta per hari ya, 4 juta meningkat 6 juta. Berarti uang kita di luar ada 180 juta per bulan. Ini piutang nih kawan-kawan ya. Nah, artinya Anda juga harus bisa ini ya, mengelola uang dengan baik, teman-teman ya. Ingat loh, saya selalu bilang gunakan uang Anda dengan bijaksana ya. Jangan konsumtif. Jangan konsumtif. Kalau Anda mau buat usaha atau membuat bisnis ya. Ingat, Anda jangan konsumtif ya. Gunakan 50% untuk investasi di debit ya. Aktiva ya. Nih ya. Oke ya, 50% investasikan pada aktiva lancar ya. Oke. Nah, keempat, untuk perusahaan kecil manajemen modal kerja sangat penting ya. Investasi pada aktiva tetap dikurangi dengan cara menyewa atau leasing. Tetapi investasi aktiva lancar, terutama pada piutang ya, uang kita di luar dan persediaan tidak dapat dihindarkan ya. Ini usaha-usaha kecil ya, UMKM ya. Karena keterbatasan akses perusahaan kecil UMKM seperti warteg ya, warung kopi, warung kecil ya, warung sembako kecil ya dan sebagainya dalam pasar modal, maka mereka hanya terfokus diri pada utang jangka pendek sehingga meningkatnya utang jangka pendek menyebabkan modal kerja neto menurun ya. Kadang-kala pengusaha-pengusaha kecil ini terbentur ya. Mereka utang hanya ya mendapat keuntungan kecil ya. Lalu kadang-kala rugi ya. Sehingga keuntungannya harusnya dapat sehari misalnya usaha wartegnya harus keuntungannya 1.500.000 karena ya mungkin ada yang namanya suka orang makan tempe 5 ngaku 3 gitu kan, ada kan ya orang makan tempe 5 ngaku makan tempe 3. Nah, ya akhirnya menyebabkan modal usaha netonya menurun ya. Maka teman-teman ya jangan sampai kita ke suatu usaha UMKM beli tempe 5 ngaku makan 2. Nah, ini banyak nih ya. Bu ya, mari kita juga meringankan saudara-saudara kita para pengusaha UMKM ya. Misalnya kita makan di warteg bisa 18.000 ya, buletin aja lah 20.000 ya. Jadi kita membantu saudara-saudara kita para pengusaha UMKM ya. Ini penting sekali ya. Jangan makan warteg gorengan tempe goreng 5 aku 2. Nah, ini banyak nih ya. Jangan sampai begitu kawan-kawan ya. Saya ingin mahasiswa-mahasiswa kita selalu jujur ya. Jujur itu adalah sangat hebat sekali teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lihat gambar neraca perusahaan aktiva lancar. Nah, perhatiin ya. Artinya tadi kan saya udah bilang 50% uang Anda ada di aktiva lancar ya. Artinya lihat kawan-kawan, jaga uang kas Anda. Oke? Jaga uang kas Anda ya. Lalu jaga uang piutang dagang. Piutang dagang ini apa nih? Tadi saya ceritakan misalnya Anda perputaran usahanya 180 juta tapi ada uangnya di luar ya. Melalui pinjaman kepada orang lain, kepada mitra Anda ya.
jangan sampai tidak tertagih ya. Lihat ya. Lalu ada aktiva lancar lainnya, lalu aktiva tetap tanah, bangunan, ini aset ya. Jadi ini perhatikan nih ya. 50% ini harus kuat nih ya, khususnya kas ya, hitung dagang dan berbagai hal ya. Lalu hutang, ada hutang lancar, hutang tidak lancar. Lalu ada obligasi, ada modal sendiri, saham biasa ya. Artinya teman-teman, saya ingatkan lagi nih, kembali lagi ingatkan lagi ya. Artinya nanti Anda punya hutang, misalnya Anda punya hutang 25 juta ya. Anda misalnya usaha apa nih? Parfum, seperti Maena ya. Mungkin hari ini produksi parfumnya sehari 500 botol ya. Dengan ada pinjaman hutang 25 juta dari Bank ABC, diputarkan kembali. Yang hari ini produksi 500 botol parfum jadi 3.000 botol parfum ya, bisa jualan ke seluruh Indonesia ya. Jangan punya utang malah beli yang aneh-aneh ya. Beli ini, beli itu, beli barang mewah. Nah, ya. Selalu saya ingatkan, hutang gunakan untuk produktif ya, untuk usaha produktif. Jangan beli macam-macam ya. Ingat loh ya. Jangan sampai kalau saya punya utang Pak 100 juta. Beli apa kamu? Beli mobil terbaru ya, beli mobil terbaru kredit nggak kebayar lagi ya. Kenapa kan beli mobil yang bekas yang 3 tahun 4 tahun yang lalu kan? Yang masih layak pakai kan bisa berputar kan. Jangan yang terlalu inilah apa ya? Konsumtif. Nah, ini saya ingat biru ini harus diperhatikan uang Anda ya. Uang Anda diperhatikan yang debet ini. Jangan sampai utangnya lebih-lebihin ya. Aset Anda 100 juta, utangnya 250 juta. Ya ambiar ya. Dikejar-kejar nanti kamu sama apa tuh penagih hutang ya. Nah, ini ya. Kadang-kala kita nggak bisa ini kelola uang dengan baik ya. Nah, selanjutnya teman-teman, perhatian nih. Yang terpenting Anda harus menjaga posisi keuangan nih, baca nih ya. Artinya Anda harus jaga kas uang Anda ya, investasi jangka panjang. Jadi uang Anda harus diinvestasikan ke jangka panjang, beli rumah, beli tanah, ya beli emas ya. Lalu ada piutang wesel ya, promise note tentang tagihan ya, kayak tadi piutang uang Anda di luar ya. Piutang dagang juga harus jaga ya. Persediaan barang, artinya misalnya Anda jualan parfum ada 1.000 unit, ada 1.000 botol ya. Jangan sampai mendem di gudang ya, cepat jual ya. Atau Anda punya usaha jualan kue, roti ya, produksi 200 roti ya, cepat hari ini dijual, jangan tunda sampai 3 hari. Produk Anda busuk ya, basi atau expired ya. Nih, jaga nih persediaan barang ya. Lalu piutang penghasilan, artinya tadi saya sudah ceritakan uang Anda di luar ya harus dijaga, jangan sampai ada kemacetan atau tidak tertagih ya. Oke, dan sebagainya ya. Ini penting nih ya. Kalau Anda punya uang ya, Anda kan sudah kerja nih ya. Jangan sampai konsumtif ya, beli yang tidak bermanfaat ya, useless ya. Oke, kita lanjutkan lagi, perhatiin ya. Hingga arus kas atau Anda mengalami penurunan, nih lihat nih, turun ya. Artinya Anda tidak bisa mengelola uang ya, konsumtif, tidak bisa memanage dengan baik ya. Artinya apa nih? Ya. Artinya Anda harus hati-hati kelola keuangan perusahaan Anda. Ini turunan ya, jual aset yang tidak bermanfaat, yang konsumtif ya, tutup 70% untuk hutang ya. Atau Anda baru beli mobil mewah, ya mobil termewah, saya nggak mau sebutkan lah namanya, nanti terlalu banyak iklan lagi ya. Jual kendaraan mewah ya, yang harga 10 miliar ya, ya jual aja daripada jadi beban operasional, biaya pajaknya bagaimana ya. Nah ini ya, saya selalu ingatkan jangan konsumtif ya. Perbaiki kinerja produksi, kinerja keuangan diperbaiki, kinerja departemen marketing diperbaiki ya. Kinerja logistik, operasional, SDM, karyawan yang mungkin malas-malas, tidak tepat waktu, ya harus tegas sekarang ya, dan seluruh organisasi ya. Lakukan efisiensi biaya ya, cost operasional, biaya operasional, cost produksi, cost yang tidak penting. Nah, ini ya, dan lakukan penghematan ya, atau kantor-kantor yang tidak bermanfaat, kantor cabang atau pabrik yang tidak memberikan keuntungan ya dijual ya. Sehingga harus fokus usaha Anda memberikan keuntungan return yang tinggi ya. Oke nih ya. Ini nasihat saya nih ya, mau didengar nih ya. Jangan sampai keuangan Anda anjlok menuju kehancuran bangkrut ya. Tetapi harus kas meningkat ya, lagi bagus-bagusnya nih ya. Indriani Maulida lagi uangnya lagi mantap-mantapnya nih, uangnya nih, gajinya lagi gede nih ya. Nah ya, jangan terlena Indriani Maulida yang mentang-mentang lagi penghasilan 10 juta ya. Beli ini, beli itu ya. Aduh ya, ini saya ngomong apa deh ya. Ini juga cobaan juga ya. Nah, artinya teman-teman harus kasih menunjukkan tren tanda kenaikan bagus ya. Lagi oke-okenya nih uang kita nih ya. Artinya piutang dagang uang kita
luar terlalu tinggi tidak tertagih menjadi beban kerugian perusahaan. Ya, oke. Persediaan barang, inventory, punyanya Mutmainah, parfumnya terlalu banyak di gudang, masih ada stok 100 botol, ya, masih menumpuk, ya harus cepat dijual, ya, sehingga menghasilkan income perusahaan. Oke. Lalu Indriani Maulida nih uangnya lagi banyak-banyaknya nih ya. Tabungannya ada 500 juta ya. Amin ya robbal alamin ya Indriani ya. Amin ya. Lagi ada duit 500 juta nih Indriani ya. Jangan terlena Indriani, beli tanah ya, beli emas, beli dolar ya, dolar Amerika Serikat ya, surat berharga. Mungkin Indriani nanya, Pak Joni kok ikut campur sih? Uang-uang saya Pak Joni ikut campur. Ya Bu, ya bukan ikut campur ya. Misalnya uangmu 500 juta ya. 200 juta kamu beli tanah tahun ini ya. 10 tahun kemudian tanah itu kan meningkat kan. Pasti harganya bukan 200 juta, bisa harganya 700 juta, 800 juta kan. Jadi simpanan atau beli emas. Hari ini Indriani beli emas yang harganya 100 juta ya. Berapa gram tuh ya? Nah, harga 100 juta nih beli emas nih ya. 10 tahun kemudian ternyata Indriani butuh apa biaya buat anak sekolah untuk kuliah ya, bisa dijual buat biaya kuliah, betul nggak? Nah ini yang saya sarankan, saya dengung-dengungkan ya. Bu ya dipikirkan kalau Anda punya modal, punya uang ya, digunakan sebaik-baik mungkin ya. Dikonversikan ke tanah, ke emas ya, atau cicil emas ya di Pegadaian bisa ya. Sekarang ada cicilan tabungan emas sehingga uang Anda nggak sia-sia ya, nggak sekedar lewat doang ya, sekedar lewat ATM. Nah ini ya, digunakan dengan bijaksana ya teman-teman ya. Oke ya. Ya, artinya uang kas menurun hati-hati, uang kas lagi oke-okenya, lagi bagus-bagusnya nih ya, lagi mantap-mantapnya, gaji lagi mantap-mantapnya sebulan 10 juta ya. Ditabung ya, jangan beli yang aneh-aneh ya, atau beli yang konsumtif. Nah, ini perhatikan ya, sehingga uang Anda terjaga ya, kalau suatu ketika force major ada inflasi atau ada orang tua lagi sakit atau lagi butuh uang, bisa ada dana cadangan kawan-kawan. Nah ini ya nasihat saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah kita juga belajar teman-teman ya. Coba Anda lihat ya, mengapa PT Indofood ya, PT Bimoli, Wings Group, Unilever, ya kenapa perusahaannya berhasil sukses ya? Tentu pengelolaan keuangannya dijaga ya, hutangnya dijaga ya, hutang digunakan untuk produktivitas kemajuan perusahaan ya. Nah, silakan mahasiswa mempelajari lah ya perusahaan-perusahaan yang sukses berhasil ya, PT Indofood, PT Bimoli dan perusahaan-perusahaan lainnya ya. Ya, jadi kita belajar kepada orang-orang yang berhasil ya, bukan kita belajar kepada orang-orang yang gagal ya. Nah, orang-orang berhasil kita bisa belajar karena mereka mulai dari nol ya, berjuang dengan gigih ya. Nah, ini penting sekali ya. Nah, yang terpenting Anda harus dapat kendalikan utang, teman-teman ya. Utang harus dikendalikan, teman-teman. Dengar nih ya. Ya. Gunakan hutang untuk bisnis Anda, untuk kemajuan bisnis Anda seperti membeli bahan baku, mesin pabrik ya, yang baru, yang computerized ya, meningkatkan kinerja produktivitas perusahaan, harus menghasilkan yang lebih tinggi lagi ya, sehingga harus menghasilkan apa? Meningkatkan penjualan sales ya, harus meningkatkan income perusahaan ya, atau mau bikin usaha restoran bakso, bagaimana restoran baksonya lebih menarik ya, yang tempat restorannya, rumah makannya agak nuansa anak muda, cozy ya, lebih keren gitu ya. Lalu sehingga hutang ini bisa harus menghasilkan profit, cuan, teman-teman ya. Oke. Sehingga sukses direksi Anda sebagai pimpinan, sukses seluruh karyawan perusahaan, sehingga sejahtera ya, semua senyum semua ya, nggak ada yang murung ya. Oke ya, nih ya nasihat saya ya, kendalikan hutang ya. Oke ya, gunakan untuk produktivitas ya. Begini ya, dikerjakan dengan baik ya. Kita telah mempelajari analisa modal kerja keuangan dalam perusahaan bisnis ya. Tentunya sudah pasti dalam usaha bisnis membutuhkan modal kerja, dan usaha bisnis hampir 100% perusahaan akan mencari pinjaman ke lembaga
bank ya. Tentunya bank pasti memberikan pinjaman kepada nasabah kreditur karena ada rasa kepercayaan, trust ya, dan catatan kinerja keuangan Anda ya. Keuangan Anda, nasabah atau Anda sendiri ya. Nah, dalam studi kasusnya coba kita lihat teman-teman. Apabila Anda mendapatkan pinjaman 100 juta ya dari Bank IGI ya, Bank IGI ya, dengan bunga 1% per bulan, yaitu 12% per tahun, yaitu pinjaman tanpa agunan ya, tanpa jaminan ya, pada bulan Desember misalnya 2022 inilah ya, di mana pada tugas sebelumnya Anda telah membuat rencana bisnis sebagai usahawan baru ya, dan pinjaman harus Anda lunasi ya, berarti Desember 2023 ya, misalnya 2023 ya. Jelaskan bagaimana Anda memutar uang pinjaman 100 juta sebagai modal kerja ya. Berarti bunganya 1 juta sebulan ya. Dengan pokok berarti 5 juta, berarti 6 juta lah sebulan ya. Bagaimana Anda bisa memutar uang pinjaman 100 juta Desember 2022 ini ya. Dan harus dilunasi Desember 2023. Ya, bagaimana? Usaha apa yang bisa memberikan return, keuntungan yang cepat? Nah, ya. Apakah rumah makan? Apakah usaha industri kue? Ya, teman kita siapa tuh, Safira Lubis, usahanya rumah makan Chinese tuh ya, pasti perputarannya kenceng tuh ya. Nah, itu kan harus ulat kan, nggak bisa hari Senin buka, Selasa tutup, Rabu buka, Kamis tutup, nggak bisa kan, harus ulat ya, harus tahan banting ya. Jelaskan bagaimana Anda melunasinya ya, dan target pendapatan usaha bisnis Anda setiap bulannya harus berapa ya. Kalau 1%, bunganya 1 juta, berarti cicilan sekitar 6 jutaan ya. Berarti harus bisa memberikan return sebesar 10 juta ya, sehingga bisa menutupi ya, usaha apa yang bisa memberikan kecepatan return ya. Ini saya ajak Anda berpikir agar Anda bisa mandiri dan berwira swasta ya. Nah, jelaskan dengan pemikiran Anda dan pikirkan strategi tepat dan jitu ya. Mungkin teman-teman nanya, Pak Jonggi kok teori-teori doang ya? Saya ada usaha juga ya, usaha bawang goreng ya. Nah, nanti saya akan sebutkan lah nanti suatu ketika di tatap muka ya, usaha bawang goreng. Ada juga usaha dalam bidang bunga ya, bunga ya, bukan bunga bank ya, bunga tanaman ya. Saya ada usaha itu juga ya. Dan juga saya bekerja di perusahaan swasta ya. Nanti saya jelaskan nanti kalau mau nanya usaha bidang apa ya. Tapi kalau di Zoom ini saya tidak akan jelaskan, bukan tidak jelaskan, tidak saya sebutkan nama mereknya ya. Nanti nama merek saya takutnya ada yang di mana nanti ya. Nah ya, jadi nanti tolong pikirkan ya, tugas ketiga ya, tinggal satu kali tugas lagi ya. Oke, demikian teman-teman ya. Kembali saya ingatkan untuk tugas studi kasus, buat yang rapi ya, tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Kemarin ada tugas bahasa Inggris teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa nanti grammarnya, mungkin Inggrisnya kurang cakep atau grammar American English-nya kurang bagus, nggak apa-apa. Yang penting kita latihan ya, agar kita terlatih di dalam dunia kompetisi yang globalisasi ini teman-teman ya. Saya harapkan tulisan Anda harus berkualitas teman-teman ya. Budayakan budaya malu copy paste ya, tunjukkan Anda sebagai profesional hebat dan dikumpulkan bersama dengan ujian akhir semester ya. Semoga kita sukses semuanya teman-teman ya. Tetap semangat ya. Nah, ini ya. Hingga jadilah mahasiswa terbaik, do the best ya bagi keluargamu dan juga bagi organisasi perusahaanmu ya. Kita harus optimis, kita bisa, kita menang, kita berjaya, dan pasti kita sukses ya. Ini masih jangan ke arah plafon ya, Mariani ya. Sebab saya di plafon nggak ada tuh ya. Nah ya, tetap semangat teman-teman ya. Semoga pertemuan ke-12 bermanfaat ya. Mungkin tinggal 4 pertemuan lagi. Tetap semangat ya. Oke, saya sudah lewat 30 menit. Saya akan absen teman-teman. Saya absen dulu teman-teman ya. Tolong di on kamera biar ada bukti saya ke Ibu pimpinan kita, Ibu Dr. Erna Widodo, Nur Ismail, Anandita, tolong ya, Irma Agustin, Heriana, tolong di on kamera deh, on kamera nanti
agar bisa bukti saya ke Ibu Erna Widodo ya. Halo, Heriana, Irma Agustin. Oh, ya, oke deh ya. Oke, saya screenshot dulu teman-teman. Iya. Oke, ya. Ya, ada Anna Kornikova, tetap semangat Anna Kornikova ya. Ya, wah ada temennya juga ya. Temennya apa pacarnya nih ya? Ada Indria Maulida, Indriani Maulida ya. Tetap semangat ya. Ingat pesan-pesan saya, gunakan uang dengan baik ya. Semoga siapa tahu ada rezeki ya. Insya Allah ya, amin ya. Lalu ada Safety ya, masih semangat Safety ya. Lalu Mutmaina, usaha parfumnya tetap semangat ya. Lalu ada Ida Fitriani ya, oke Ida. Dan Christian Yohanes. Ini pengguna Zoom siapa nih? Pengguna Zoom. Halo. Saya kan nggak hafal siapa pengguna Zoom nih. Namanya siapa pengguna Zoom? Halo. Siapa sih teman kita? Kayaknya Kak Anissa, Pak. Oh, Karanisa ya, benar ya, Karanisa ya, benar ya. Oke ya, oke. Karanisa ya, Rizka Putri ya, oke. Ida Fitriani, oke. Aprianti, Heriana, Anak Polikova, Apria Siki kemarin sakit ya. Lalu Anandita, Nur Ismail, jangan lemas-lemas dong Nur Ismail, tetap senyum, optimis ya. Mari kita tolak masa depan suram. Ya. Harus semangat ya, pasti kita sukses ya. Irma Agustin dan Seri Dayani Siregar, Indrian Adi ya. Indrian Adi kemana lagi nih ya? Ngumpet ya di balik layar hitam ya. Oke, Indriani koneksi saya nggak kuat. Oke lah Indriani ya. Oke ya. Tetap semangat ya. Baik teman-teman, ini pertemuan ke-12, tinggal 4 kali pertemuan ya. Nanti tinggal 1 lagi tugas. Yang keempat, kerjakan dengan baik, berkualitas. Saya harapkan A ya. Lalu teman kita Cut Irmin kemana nih? Ya Cut Irmin, lalu si Andi kemana ya? Bu ya tolonglah ini berapa kali pertemuan ya, nggak ini ya. Tetap semangat lah, rugi kalau kalian nggak kuliah ya, sebab ilmu itu sangat bermanfaat ya. Baik, saya ucapkan teman-teman selamat malam minggu ya. Berkumpul dengan teman, pacar, keluarga, rukun-rukun selalu ya. Jangan berantem atau berkelahi ya, atau ya harus penuh kasih sayang ya di malam minggu ini ya. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sukses selalu ya. Tetap semangat. Sukses selalu. Terima kasih Pak. Bye-bye. Oke, terima kasih.